seperti jenengan, tapi tidak ada yang bisa. Hari ini mungkin nanti adalah pintu utama akan kita sampaikan kepada Bapak Kepala Desa. Karena kebetulan tim kami di Gempar tidak sama dengan tim yang lain. Kalau yang lain sambatan Pak Kades tidak perhatian, justru kami lebih diperhatikan. Aplaus untuk Anda berdua. Karena apa? Kembali lagi pada pimpinan. Kalau pimpinan melek informasi, dia akan butuh. Tujuan kami di game tidak banyak. Historinya Pak Kepala Desa. Daripada disimpan di HP, mendingan di media. Itu aja. Karena di pemerintahan desa itu jelas bahwasanya seluruh kegiatan dan anggaran harus transparansi, baik media cetak maupun media online. Ya sudah, kita pakai ini aja dulu. Makanya kenapa kita diperhatikan? Sebenarnya tidak diperhatikan, Pak. Dikepungi ya, Pak. Jadi event apa saja kita harus hadir, kegiatan apa saja kita harus ada. Namun beberapa apa ya, sebenarnya yang perlu diperhatikan cara menulis dan redaksionalnya saja. Yang tadi itu berita menjadi bencana. Kadang-kadang ini yang belum pernah kita dapatkan. Salah menulis akan menjadi kejaran dari beberapa media. Lebih-lebih wajar. Contoh yang kemarin kami mengatakan bahwasanya sampah di Desa Randup itu dalam 1 bulan itu mendapatkan 100 juta. Kita dikejar. Kok iso Pak? Akhirnya kami kan menulis Pak, menulis, merinci seperti itu. Sebenarnya kalau dirinci iya 100 juta totalnya, hasilnya sedikit Pak karena ada operasionalnya. Nah inilah yang kami butuhkan sebenarnya untuk mungkin semuanya adalah ada satu orang yang kalau kita buat berita itu ada yang redaksionalnya sebelum kita upload tadi. Kalau di desa kita kan otodidak, belajarnya kayak gini Pak. Tidak murni seperti PWI jenengan yang memang kursus sekolah atau yang lain. Kita hari ini belajar menulis 5W1H tadi aja. Tapi secara tanggung jawab di pemberitaan kami tidak ada. Adanya adalah penanggung jawab kepala desa. Itu pun kalau Pak Kades mau menjawab. Jadi karena KIM ini di bawah naungan Kominfo, apakah ada dari Kominfo yang menangani tentang berita sebelum kita upload? Kita kirim dulu, kemudian diverifikasi, oh ini sudah sudah siap untuk di-upload, kemudian rasa tanggung jawabnya sama semuanya ada. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam kenal dari tim Gempar Mas Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Mas Yogi. Terima kasih. Kasih plus untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang barokah karena bagaimanapun saya ini termasuk bagian dari kegalauan-kegalauan tadi yang sampai hari ini terakumulasi sebenarnya. Artinya kalau ngomong sebagai jurnalis yang sudah cukup lama, belasan tahun saya aktif, kemudian merasakan sekarang ini dengan bagaimanapun kita itu punya tanggung jawab untuk saling sharing bermedia yang baik, memiliki literasi media yang cukup untuk kemudian memahami bahwasanya hari ini itu kita mungkin yang masuk di generasi berbeda, orang sing milenial, orang sing Z, orang sekarang masuk generasi alpha, itu kan kita dinamis sekali gitu kan ya. Terutama yang hari ini hadir juga gitu. Artinya pada titik di mana dulu kita baca koran, kemudian sekarang pegang HP untuk melihat semua informasi, kemudian kita bermain media sosial selayaknya seorang wartawan gitu kan ya, atau bahkan sangat mudah mengklaim diri sebagai wartawan, itu juga termasuk bagian yang hari ini kita rasakan. Meskipun nanti saya yakin bahwasanya suatu saat kita tentu akan mengalami namanya perubahan-perubahan. Orang itu kan nggak semuanya pasti memandang, oh jadi begini ya.
Enggak, tapi dia akan oh jadi begitu gitu kan ya. Jadi kalau begitu kan lebih luas daripada begini gitu ya. Nah, dalam artian seperti ini. Yang pertama tadi disampaikan oleh teman-teman dari tim pecalukan. Saya mau memberikan sebuah literasi, artinya dalam dunia jurnalistik, dalam dunia kewartawanan, sebenarnya kita dipisahkan antara sebuah lembaga gitu kan ya, atau sebuah apa bahasanya ya, bidang-bidang tertentu yang memang tidak bisa semuanya bisa menyeberang langsung jadi. Contoh tadi gini, PWI itu apa? PWI itu apa? Kemudian wartawan itu apa? Itu harus jawab dulu. Kemudian bagaimana tergabung menjadi PWI? Apakah saya sudah wartawan? Nah, itu jangan. Apakah saya termasuk bagian dari wartawan kalau saya menyampaikan informasi ke orang lain? Nah, ini harus dipahami. Ini diatur juga di Undang-Undang Pers. Kalau sampean download Undang-Undang Pers nomor 49 itu mesti akan ada secara detail yang disebut wartawan adalah. Nah, gitu. Yang disebut pers itu apa? Di sana kemudian kita kemudian akan masuk di wilayah saya masuk bagian ini atau tidak. Tadi di awal juga saya sampaikan bahwasanya terkadang kita dengan mudah ngaku sebagai wartawan, gitu kan? Atau orang lain yang sudah bisa nulis saja, sudah bisa ngaku wartawan. Makanya tadi juga ada disampaikan di awal oleh Pak Kadis, wartawan itu sebenarnya memiliki kriteria untuk seseorang itu bisa disebut wartawan. Termasuk salah satunya yang hari ini sedang berjalan, prasyarat yang harus dia miliki salah satunya pernah ikut uji kompetensi wartawan. Sama juga dengan guru. Guru itu juga ada lembaga tempat dia ngajar. Yang lembaganya juga jelas. Ono yayasane, ono murite, bentino dek teko nang sekolahan. Nah, gitu. Itu guru akhirnya kan, karena ini profesi. Tidak serta-merta kemudian dia satu kali ngajar di bimbel, mereka ngajar dan ngajar, terus dia ngaku guru. Sama juga dengan wartawan. Nah, definisi secara harfiahnya, definisi secara pastinya bisa dibaca di Undang-Undang Pers. Terus bagaimana kemudian keberadaan PWI? PWI itu adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Dia lembaga yang kemudian diakui oleh Dewan Pers sebagai salah satu lembaga wartawan. Apakah tempat berkumpul, tempat lembaga-lembaga yang lain itu diakui atau tidak, itu beda-beda. Sama seperti ini. Kita punya kelompok tani A, kita punya kelompok paguyuban B, kita punya macam-macam. Ya, itu kelompok mereka secara sah memang legal itu. Tapi apakah dia diakui oleh dinas atau yang secara khusus menaungi itu, kan belum tentu, ya kan? Misalnya teman-teman asosiasi apa gitu kan ya, mereka kan bisa berkumpul. Nah, demikian juga wartawan. Saya mau ngomong gini, oh berarti nggak semuanya Pak ya bisa disebut wartawan. Ya, terutama kaitannya dia tadi yang saya ceritakan kayak guru, dia punya kontinuitas untuk memberitakan informasi, punya media yang secara legal formalnya dia terverifikasi, ya. Secara terverifikasi, dia kontinu, dia memberitakan informasi. Pak, yang lain itu bagaimana kemudian? Ya wallahu alam, tergantung dari definisi yang saya sampaikan tadi gitu ya. Kan macam-macam gitu kan ya. Bukan berarti tentara itu ketika dia pakai baju loreng terus dia jadi tentara kan. Tapi dia juga harus tempat punya itu kesatuannya juga gitu kan. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian Pak, saya pengen jadi anggota PWI, harus jadi wartawan dulu. Karena Persatuan Wartawan Indonesia itu menaungi teman-teman yang punya media, secara legal formalnya juga ada. Di PWI Pasuruan ini memang ada teman-teman yang tergabung di sana, terutama medianya yang sudah, ya tadi saya sampaikan, memang tidak banyak. Oh, Pak, sampai gabung PWI, dia akan menjawab, enggak, saya media kok A. Kenapa enggak gabung PWI? Karena PWI punya prasyarat untuk dia bisa bergabung. Nah, gitu ya. Ya, ini harus dipahami. Jadi tidak semuanya bisa kemudian masuk di organisasi wartawan. Kalau dia sebagai wartawan terverifikasi punya lembaga, kemudian medianya jelas, dia mengajukan diri untuk menjadi anggota PWI. Itu bisa. Itu bisa. Itu secara otomatis ada mekanismenya. Bisa nanti dilihat di pwi.or.id. Ada itu. Jadi di situ ada kriteria.
Nah, kemudian tadi saya jawab, Pak, gimana kalau misalnya saya Kim, kemudian iso nggak Warta Bromo berkolaborasi dengan teman-teman Kim? Ini kita ngomong apa? Kelembagaan atau personalnya? Kalau personal saya tarik langsung menjadi wartawan, ikut Warta Bromo, taruh bono BWI langsung kena. Bisa, karena dia sudah bagian dari Warta Bromo yang secara kelembagaan keanggotaan di BWI-nya sudah terverified, di Dewan Pers ada, kemudian dia bagian dari keluarga besar kita, kemudian dia mengajukan keanggotaannya. Nah, gitu. Tetapi kemudian apakah anggota Kim yang Kim tidak bagian dari media, dia bisa masuk secara langsung? Tidak dulu, ini kan Kim secara kelembagaan medianya dia harus punya tuh. Nah, kalau biar lek bolone warmo itu bisa, bolone Warta Bromo itu bisa. Itu berarti bagian dari citizen journalism-nya. Citizen journalism itu tidak terkait secara langsung dengan media itu, tapi bagian keluarga. Jadi kalau yang disampaikan oleh teman-teman Mas Dedi tadi yang kaitannya dengan Gempar, ya apa caranya supaya ini bisa terlindungi katanya dengan bagian tadi, ya salah satunya menjadi bagian itu, sehingga kemudian ketika mau dipublish oleh media yang secara formal dia punya tanggung jawab, maka diedit dulu citizen masuk ke kita sebelum dipublish. Tapi kadang-kadang ada media yang kemudian agar ini tidak apa ya bahasanya, gak pakewo dengan medianya, maka dikasih keterangan sama dia, kami tidak bertanggung jawab atas isi kiriman dari netizen ini. Ada kan gitu. Artinya ada yang ngilokno wong liya kayak lapor misalnya lapor depan gitu tadi, kemudian dia dipublish oleh medianya bilang kayak gitu, tidak bertanggung jawab. Akhirnya ono apa-apa media gak kena, wong dhewe sing bertanggung jawab. Ada itu. Nah, begitu cara membahasakan saya ya, biar jelas ya ini ya. Bisa jelas ya? Nah, kalau nggak jelas bisa ditanyakan, soalnya ini penting. Oh, maksudnya wartawan itu ya apa sih? Ini penting, jadi soalnya jadi satu modal biar paham. Kaitannya dengan, oh kalau begitu kita bisa kerjasama ini bisa, artinya begini. Nanti misalnya dari teman-teman di Calukan katakanlah memiliki potensi, kemudian Warta Bromo punya rubrik, kemudian Warta Bromo mengajak teman-teman Kim, nanti kalau ada informasi bisa kita sharingkan. Nah, ketika dia mengirimkan apakah itu artikel, apakah itu video, kami melakukan verifikasi dulu di proses itu. Maka kadang-kadang ada beberapa media yang kemudian memberikan ID card khusus bahwasanya dia citizennya media itu. Nah, Kominfo juga seperti itu kadang. Misalnya teman-teman Kim, dia dikasih penanda bahwasanya dia bagian dari Kim Kabupaten Pasuruan. Ya mungkin nggak tahu anggarannya sekarang gaya kartu identitasnya ada atau tidak. Tapi itu bisa dilakukan nanti misalnya. Oh ya, kita cetakkan kartu bahwasanya sampai termasuk Kim yang terdaftar secara keanggotaan di Kabupaten Pasuruan. Dan tidak diundang DKW, SPJ ini resmi, Pak. Barokin. Soalnya termasuk anggota tadi, jadi menerima anggaran itu sah gitu, karena sudah terverifikasi. Oh namanya ini anggotanya, itu juga bisa dilakukan. Nah, bagaimana kalau ID pers? Kalau ID pers, maka dia harus jadi keluarga besar media pers itu sendiri. Gak saya itu gampang, kayak dulu. Ya saking gampangnya, sehingga titik-titik dodono ID ke pers. Titik-titik montore tulisan pers. Pers. Padahal macam-macam ada tulisan pers. Sajane, ya sajane. Ada satu hal yang mungkin orang yang mengaku dirinya sendiri untuk aku ki pers. Saya pikir itu jadi pertanyaan juga. Wong lek wis ero dadi aku iki opo terus gak usah dituturno. Ya karo Kim ini gak usah dituturno. Malah kadang gak ngaku dari ASN gitu kan ya. Ya, kayak gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa, kadang-kadang kan cek gampang nih loh, saya kayak di tukang sablon wes iso ngetokno ID card. Tantangan ini sudah bisa. Tapi kan tidak itu yang kita jadikan ukuran. Bagaimana kemudian produk yang ditulis, yang dihasilkan itu baik atau tidak. Kalau sampean orang yang kemudian wis tiap hari sharing boleh ilmunya ya,
kemudian tahu bagaimana cara menulis membaca yang baik, dari hasil yang dia tulis dengan yang saya baca itu bisa tahu iki wartawan temenan apa saking belajar nulis, itu akan tahu dari yang dia tulis. Nah gitu. Nah itu bisa ketahui. Tetapi kemudian ini kan sangat ketat sekali, kayak saya harus mengikuti UKW, uji kompetensi wartawan. Di situ juga ada proses untuk bagaimana kemudian wartawan ini benar-benar layak. Ya apa caranya verifikasi? Saya harus punya narasumber berapa, saya harus nulis contoh, nulis berita yopo, sehingga kemudian akan bertahap. Jadi bertahap uji kompetensi wartawannya, sertifikasinya mulai teko muda, media, utama. Kalau yang utama yang saya punya ini, saya bisa menjadi pemimpin redaksi di 2 media. Di 2 media sekaligus itu saya bisa. Kemudian utama itu kelasnya pemimpin redaksi, jadi dia bisa menjadi pemimpin redaksi. Itu jadi salah satu prasyarat Pak untuk memiliki media. Kalau medianya itu tidak ada wartawan yang punya sertifikasi utama, maka dia nggak lolos di Dewan Pers. Sebenarnya aturannya kayak gitu. Jadi ya kalau pimerintah lawan sertifikasi ndang sing utama. Nah, redakturnya itu harus sertifikasi UKW media baru. Lah terus dia nggak punya, semuanya nggak ada apa-apanya. Kok bisa dari itu? Lah Dewan Pers bagaimana kok bisa lolos? Seringkali kita itu. Bagaimana kemudian informasi ini bisa sehat? Kalau yang memegang informasi saja tidak bisa mengelola informasi itu dengan baik, lah ruwet. Sampeyan dikandani wong sing gak iso dipercaya gitu. Atau sing waduh informasi ini sampeyan bulet ki lho. Nah, kayak gitu. Ya kan akhirnya gosipnya gak sip. Digosok makin sip gak sip lah. Nah itu kan. Jadi nanti misalnya nanti kita bisa berkolaborasi katakanlah gitu, maka penandanya adalah bagian dari kayak tadi yang dibilang mungkin dia bagian dari kontribusi yang diberikan Warmo, etikatnya bisa ikut Warmo, di situ ada tulisan. Biasanya kalau di beberapa teman-teman di media nasional kayak net itu ada ditulis nih, citizen journalism ada fotonya. Nah itu bisa. Tapi dia tidak bisa ngaku wartawan. Kalau ngaku wartawan, ngelamar ke Warta Bromo, tak seleksi full, baru. Tapi hari-hari rata-rata, mari diseleksi Warta Bromo, gak lolos, melok dari wartawan. Itu kan soalnya terlalu ketat gitu ya. Oke, saya lanjut. Itu mungkin mudah-mudahan bisa dipahami nanti. Kemudian berita baik begini. Saya yakin bahwasanya rata-rata kita itu kenapa desa tidak memiliki bisa mengelola potensinya, bisa lebih sharing tentang keberadaan potensi-potensi yang kayak dilakukan teman-teman Randu itu ngomong sampah, kemudian Pak Kadesnya sampai harus dikirim program ke Cina, itu bagian dari kesuksesan itu. Kan Pak Kades kemarin ke Cina ya. Lah Pak Kadesnya sampai ke Cina, kuncinya apa? Ternyata ngopeni gempar. Ngopeni gempar. Kalau Pak Kadesku gak gelem nang di kan wis nyaman. Ya ada, itu Pak Kades kita mungkin. Tapi paling tidak begini. Nah, terus bagaimana Pak? Kalau kita sebenarnya kan pengen berita baik. Rata-rata itu karena memang ya kita ngikut SDM kita itu bergerak Pak. Hari ini mungkin ya Pak Kades wis dikei takdire Pak Kadesnya dengan mohon maaf mungkin SDM-nya seperti itu, tidak ngomong angel, tidak memberikan informasi juga patek nyambung niku. Nah, itu harus ada trik lagi. Lek sampean takon, Pak, pembangunan ini opo Pak? Terus ojo ada ketakutan yang dia pikirkan. Kenapa? Dia belum siap dan sampean sendiri juga belum siap cara memberitakannya. Ada triknya. Triknya itu begini, kalau kaitannya dengan pembangunan, karena itu pengelolaan anggaran. Dana desa itu memang agak sensitif. Apa mana Pak Kades ngelola anggaran itu cek angel ya, atau sampean tulis pisan, ruwet tambahan gitu. Ruwet. Apa? Dilirik arek-arek gitu ya. Itu mau ngomong 100 berapa? 100 juta langsung dilirik ambil ya. Marung kene wah itu repot. Jadi bagaimana kemudian kita triknya? Oh ini proses pembangunan. Ya kita tidak menyentuh kepada titik-titik yang keperawan. Misalnya Pak Kades sedang membangun plengsengan untuk desa, dipikir arek-arek. Mending merono diukur arek-arek. Wah, itu sesuai spek gitu.
secara teknis itu. Makanya pikir Pak Kades gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tadi ada oknum-oknum yang melakukan proses itu. Apa moro-moro tadi wartawan, gak dibayar oleh media ya. Akhirnya golek. Ada hal yang seperti itu. Lah kan bayaran. Ya itu satu. Yang kedua, sajane iki padha ae. Karena kita itu masih, ini saya bongkar ya. Karena kita itu masih tidak menghargai informasi. Bahkan sekelas Google saja tidak memberikan informasi, tidak memberikan penghargaan terhadap informasi positif dengan informasi negatif. Kalau di bahasa digital, teman-teman tahu ada namanya AdSense. AdSense itu tidak bisa membedakan antara berita yang ditulis bener sama yang ditulis gak bener. Yang penting viewer. Yang penting viewer. Satu itu. Terus podole. Wartawan kayak saya memberitakan mulai zaman ini Pasuruan bayaran 2 juta 3 juta sampai saya petang sudah sakmono. Bayaran ini wartawan kalau tahu di demo jaluk muda enggak pernah karena profesi. Jadi wartawan itu saja yang ndelok sudah harus berjuang no. Sopo sekarang itu kan enggak ada. Dia tidak pernah protes. Moro-moro ditereni kalau perusahaan itu kan. Iya, karena tidak bisa protes, karena profesi tadi ada kaidah yang dia kemudian tidak bisa bilang. Jadi wartawan itu bayarannya didik. Bisa jadi itu salah satu poin. Bahkan sing parah itu kan gak dibayarin malu. Akhirnya neritil nanti itu yang terjadi. Dan itu fakta. Makanya orang Pak Kades Jowo. Jadi orang wartawan seakan mulainya disangoni. Dan itu berlangsung terus menerus, gak kenokin main kan? Betul. Ya kan? Lek Pak Kades paham, iya ya. Sebulan begitu kan Pak Kades. Oh, lagi 10, 20. Kayak no aku tak olah informasi ini. Tapi syaratnya sampean pinter. Dan sampean mau aku tambah ruwet tuh, nah itu nggak percaya kan? Pastikan bahwa cara, ya Pak Kades. Iki potensi ini jelas, press release jelas. Pembangunan semua transparan, Pak Kades ya gak main-main, aman koyo Kades radu itu. Sepenting kenceng kan, bah kondodono, iki wanjane akun TE Sameni. Pak Kades tapi sadar, ojo koyo Kades wayu dhisik. Dadi gawe gapura, entek 10 juta, tibake saking apike kurang kan itu ceritanya ya. Saking jujure wong dilaporno. Anu Pak, lha wis apik, akhirnya tak gawe irigasi kalayanan ini tak benakno. Yang sing kan dibenakno nang wong-wong. Ya salah Pak, alokasi disampean wis pokoke gapura entek-entekno 10 juta. Laporno iku entek 10 juta. Ojo dipindah. Lah saking jujure wong diceritakno. Akhirnya kan tidak sesuai alokasi. Salah. Lho ngono wartawan iki pinter. Lah iki tak tulis kabeh kaya ngono lak bluter karo Kades. Ya wis tak informasino iki enteke gapura 10 juta. Masih sampai dia plengsengannya tak waras swadaya. Nah itu artinya apa? Literasinya harus kuat kalau kita mau memberikan informasi. Nulis pun kayak gitu, kayak yang disampaikan tadi. Pak, aku nulis 100 juta. Tak pikir-pikir, 100 juta itu orang takon gitu. Nah, sharingnya seperti itu harus kuat. Makanya satu modal itu wartawan itu rata-rata modalnya kendel. Mau niku siap resiko ya. Teman-teman yang misalnya siap, ya siap dilaporno, ya siap gelut. Jadi kalau kita misalnya mau menulis, mau memberitakan apapun juga siap gitu. Tapi yang penting niat baik itu dikomunikasikan. Jadi itu Pak, niat baik itu harus dikomunikasikan. Kita mau nulis berita baik harus clear. Tapi kan ini berita harus yang apik. Sisi mana? Nah, sisi mana? Angle-nya kudu pas. Ojo angle yang berkaitan dengan proses-proses yang sensitif. Misalnya kaitannya dengan wisata. Kita nariknya adalah pesona wisatanya. Jangan proses pembangunan wisatanya, nah gitu. Ini sebutnya biro, sing iku, tapi kalau pesona wisatanya akan menarik. Nah, kecuali kita mau perang tadi ya jelas kurang. Iki Pak Kades, iki Pak, sampeyan kan bangun Pak. Iya Pak, mari iki kurang anggarane. Ditulis ya Pak, CRU pemerintah. Nah itu bagus. Poin kan yang kaitannya dengan kebutuhan. Tadi saya nulis di beberapa slide saya ada namanya informasi kebutuhan lokal untuk itu, sehingga terdengar.
Nah itu, kemudian yang kaitannya dengan berita baik tadi, kemudian bagaimana kemudian apakah wartawan, kalau wartawan sudah jelas ya, jadi kaitannya dengan etika. Terus saya bisa berkomunikasi itu bagaimana? Ya komunikasi yang baik tadi. Harus sadar banget, lek dipaksa dia memang tidak bisa, pakai pihak ketiga. Biasanya itu. Jadi kalau di teori wartawan, ada narasumber primer, ada narasumber sekunder. Primernya nggak kena, sekundernya digawe. Kalau saya wawancara Pak Kadis Kominfo nggak kena, saya mungkin wawancara Pak Arifin atau Pak Rohim, termasuk bagian dari kelembagaan itu. Nah tadi sampaikan, kalau ngajak ngomong Pak Kades Yangel, jangan ngomong cari Nah gitu, cari, yo Pak Cari. Enggak Pak Cari orang dekat kan, enggak digoreng atau begini, nah nyaman. Narasumber ini ilmu ini wartawan, jadi sah ya memberitakan karena lembaganya tetap desa. Selipannya masuk, artinya ada trik. Buat anak Pak Kades dijak dianggota nanti lo benar dianggota kim, gampang, kan jadi soalnya ya. Pak Kades lebih teraturan. Terus masuk kayak sopo-sopo pokoknya dia ngalor ngidul melok, kan bisa. Ada anaknya Pak Kades di sini. Ada. Laluran. Seperti itu. Jadi berita baik itu tidak semuanya baik, karena berita baik itu agak rawan. Disinformasi itu bisa terjadi. Karepe iki dutuno, lek omsete randu pitu iso 100 juta. Tapi orang yang nangkap, yang cari-cari mikir, susah menurut saya. Yang baik tidak selamanya baik, kadang-kadang ya, karena orang itu bisa saja boleh celah. Gitu. Kemudian, ya ini pemangku kepentingan ya tetap desa. Desa itu bisa dimanfaatkan begini. Caranya misalnya di Musrembang, saya nggak tahu ya prosesnya, tapi teman-teman mungkin ada yang tahu. Ada selipan bagaimana anggaran itu bisa ditarik untuk pengelolaan informasi. Mas Supriyadi mungkin paham untuk itu. Bahkan alokasi anggaran Pak, dana desa bisa ya dipakai untuk pengelolaan website. Oh, no anggarannya aslinya. Nah, itu kan dana Pak Kades ya. Tapi saya kan butuh tahu dulu. Oh, ada ini. Nanti ya bisa itu dikelola. APBDes-nya bisa. Karena apa? Logikanya tadi, desa itu butuh timbang sampean diparani wartawan. Ayo kini dipinterno. Jadi tahu caranya press release. Kalau wartawan teko atau siapapun yang semuanya tinggal. Ya kalau saya senang misalnya ya. Mas aku pengen gue data ini. Oh ada Pak, ini Pak press release-nya. Kan selesai. Oh Pak Kades. Saya kemarin, oh iya press release. Ngomong ini begini Pak, begini Pak. Dibarengi Kim. Oh, enak itu. Kim disangoni, transportnya menggunakan Kim, gitu kan ya. Kan nyaman gitu. Tapi ya tidak semuanya seperti itu. Ya. Kades ini beda-beda. Ya, gitu. Tapi bisa ditekan dari atas. DPRD minta misalnya ke desa, tolong diperhatikan Kim. Leono notif kayak gitu, wah enak Kimnya. Gitu. Atau surat ke Kota Rohim, mohon diperhatikan Pak Kades katanya dengan ini. Diperhatikan Pak. Leono notif lain. Sejahterakan. Ya, dikatakan tidak mau tadi solusinya trik kayak gitu. Memang harus, ya jam terbang kita nanti harus semakin tinggi. Nah, terus begini, satu hal lagi. Ini poin. Sampean kudu kenal ambek konco-konco media. Iso metani. Ya, saya kasih tahu. Pak, di sini itu di Pasuruan media. Kalau sekarang kan banyak media online. Yang online itu macam-macam. Website itu pirang-pirang. Jenenge apa. Tapi minimal tahu. Sampean kenal, bahkan merasa nyaman. Atau sampean tahu, oh iki wartawan. Jadi pokoknya lah. Oh iki Pak wartawan sing ini, oh Pak wartawan sing ngono gitu Pak. Kim kudu. Oh lek DPW iki ono sapa wae sih. Oh nomor Mas Yogi iku lek ono apa-apa wartawan iso tak telepon iku minimal duwe. Oh ketua BWI iki ro iki itu minimal. Kim itu harus seperti itu. Jadi keterbukaannya seperti itu. Jadi caranya melakukan informasi itu tahu. Misalnya saya mau memberitakan sesuatu, aku kudu ro. Misalnya ini, oh ini karakternya. Misalnya saya lebih identik misalnya dengan isu-isu politik pemerintahan katakanlah ya. Saya mengeluarkan, saya itu mungkin tadi Mas Udin tahu kalau saya punya akun TikTok namanya jurnalis TikTok. Saya itu mengelola secara pribadi dan itu lebih ngeri kan ngomong politik dan sebagainya. Tapi saya harus tahu ini kalau kalimat saya pakai arahnya saya ke sini. Nah itu harus disinaon.
Jadi nulis itu juga harus ditulis, dipahami. Nanti saya kalau nang rene iki komplainnya teko sapa iki? Ya, beda kalau politik. Lah politik sing hari ini ya teko baser, teko sebel-sebelan sebagainya serang karuan ya. Wis biasa itu kudu siap. Seperti itu. Nah, hari ini sampean main-main di dalam proses ini ya punya kabeh sampean nanti kalau di desa ya kan. Hati-hati kalau yang kaitannya dengan pilkada. Belum siap kayaknya. Jadi cocok bahwasanya yang penting semangatnya dari Kominfo adalah berita baik terkait dengan pemerintahan. Pasuruan ini minim berita-berita. Saya ini sudah cukup lama mengelola, kepingin mengeksplorasi ini berat sekali gitu. Memang karena ya itu memang sulit Pak sing ini akhirnya peluang untuk macam-macam itu besar. Ya itu adalah salah satu poin. Kemudian kaitannya dengan kartu tadi, kartu itu memang rotok sakti. Ya. Lek ngaku wartawan itu sembarang so gratis kadang-kadang. Aku nonton Dewa ya mlebu ya gratis kadang-kadang ya. Kadang nonton konser katanya mlebu nang tempat wisata kadang-kadang wong lu mikir, wah macam-macam. Nah, kadang-kadang kan gitu. Itu yang disalahgunakan sebenarnya. Saya itu paling nggak suka kalau misalnya dikei gratis model-model gak enak bebannya. Jadi mending bayar, kemarin metune aku oleh berita. Ternyata bayar larang. Itu biasanya wartawan lebih sensitif terhadap itu kalau saya. Iya Pak, sakmene kok. Ana pengutane ternyata dengan tahu. Jadi mengikuti yang formal itu lebih mudah, lebih enak. Tapi yang kenapa itu diberikan akses gitu? Apakah memang ID card itu bisa digunakan seperti itu? Siji memang bisa digawe meden-medeni kadang-kadang. Tapi kan tidak semuanya harus digunakan untuk itu. Dia hanya tanda pengenal. Kalau misalnya saya tahu gini, nanti berhadapan, ini kan berhadapan dengan wartawan atau siapapun. Saya dari mana Pak? Wartawan. Dia sudah ngaku saya wartawan, ini ID card saya. Sampai harus kemudian memposisikan sebagai orang yang menghormati dia. Kita hormati di proses ini. Karena secara otomatis dia sudah menunjukkan wartawan. Sampai tempelin, masuk ngamuk. Ini sudah termasuk mekanisme atau prosedur. Oh iya wartawan. Oke, saya tahu sebagai wartawan. Ada mekanismenya kalau wartawan. Nggak harus. Kalau didahulukan mungkin karena kepentingan publik. Misalnya begini, saya beberapa kali misalnya Joko terobos lampu merah hanya untuk didahulukan. Tapi ini kan dimanfaatkan kadang-kadang. Masa kupu-kupu ini yang berang detik. Lakon terobos-terobos saja ini. Itu kan saking memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Tidak ada wartawan, wah wartawan Pak, tolong ini Pak. Jarang teman-teman melakukan hal yang seperti itu. Jadi saya itu kadang sampai gak tahu ngetokno ID card. Orang itu bisa dilihat kan, oh iki sopo. Sampean dari penampilan aja, penampilan kayak misalnya bawa tas gede, bawa tripod, wartawan ya. Kadang-kadang bisa dipahami. Kalau kita misalnya oh konten kreator sampean, itu bisa dibaca. Kalau kita sudah punya jam terbang, sebenarnya kita luar pondokan, kan kita kan bisa sebenarnya. Sebenarnya itu tidak perlu terlaluan, nggak perlu gawe rompi, nggak perlu gawe opo, sudah bebas. Nah gitu. Nah itu pasti akan secara gestur. Karena saya bilang gini, saya ini selain di Warta Bromo sebelumnya selama 2009 dan sampai hari ini sudah cukup aktif. Saya adalah kontributor TV One untuk wilayah Pasuruan. Mulai 2009. Jadi aku yang ngetokno ID card kuwi kelarangan. Sampeyan katanya kayak piro. Sampeyan iklan pun nggak ngarang mampu nang TV One. Lalu aku ditutupno ID card. Dan menghargai saya sudah cukup. Karena begitu mahalnya ID card kita. Maksudnya, pakaian TV One aja lah misalnya datang itu hanya pada saat-saat formal. Karena apa? Karena kadang-kadang di media itu nggak harus semuanya dilakukan dengan bahasa-bahasa yang formalitas banget. Tapi kadang-kadang tertentu memang sampai kudu ning forum-forum ning kegiatan, ning acara kudu gawe keplek. Itu penting sebagai tanda pengenal. Misalnya demo, gawian keplek elek ora dijotos wong gak salah. Kapan kita ngomong saya wartawan Pak? Nah, digawe ya biasanya dipakai untuk hal tertentu itu. Jadi bisa dibaca kan, bisa dibedakan kan kapan wong iki gawe etikat. Kenapa dia tanda pengenal? Untuk proses pengamanan. Jadi ketika ditempeling, ID-nya nempel. Wis ketok ID-nya kok sih ditempeling, salah sih orangnya. Nah, karena undang-undang. Nah, begitu. Artinya, ya semuanya itu dalam proses. Artinya kita bisa memahami, kita bisa membedakan.
Ya seperti itu. Kalau kalian bisa menjawab Mas Udin ya? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yogi. Untuk selanjutnya udah kayaknya demo semua perutnya. Untuk selanjutnya nanti pemateri selanjutnya setelah kita makan siang dari Pak Afandi, Mas Afandi dan Pak Rohim, kita kembali pukul 1 ya, jam 1 kita kembali lagi. Monggo makan siangnya bisa diambil di sebelah kanan kami. Sholatnya di sini bisa. Jam 1 Pak ya, jam 1 nanti ada tambahan dari Mas Afandi dan Bapak Rohim. Mungkin kita break dulu, makan siang, sholat jam 12.24 di sini. Terima kasih. Monggo dilanjut untuk break makan siang.